Halo teman kreator, baik lagi tentunya di program Ruang Kreator. Bareng saya tentunya Leo Ikas, founder dari Kata Merdeka, yang bakal menemani teman kreator semua di malam hari ini seperti yang sudah kita share ya, bahwa di edisi yang ketujuh ya, nggak kerasa, edisi yang ketujuh Ruang Kreator kali ini kita bakal hadirkan tentunya seorang narsum yang keren juga, nggak kalah dengan sebelum-sebelumnya. Yang beliau ini merupakan seorang penulis dan juga seorang penggiat dari literasi gitu kan, tepatnya di kota Cilegon ya. Untuk itu nih buat teman-teman yang pengen tahu gitu kan bagaimana proses kreatifnya beliau gitu kan, kemudian perjalanan beliau dalam membangun jejaring komunitas dan berkarya yang sehat tuh seperti apa gitu kan. Nah, kita akan kulik tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama Kak Eva Sinaga ya, yang sudah nampaknya mudah-mudahan sudah bisa bergabung ya pada kesempatan malam hari ini. Kita langsung ajak join aja ya. Kreator ini silakan ya, yang punya pertanyaan nanti atau mau komentar gitu kan, silakan ya, kita discuss tentunya biar makin seru, biar makin rame juga tentunya, karena kita punya campaign di Kartu Merdeka adalah bisa berdaya lewat karya. Oke, oke, kita sambil nunggu juga nih Kak Evanya. Kita sudah undang Kak Eva. Selamat malam juga buat teman-teman di manapun berada malam hari ini, mudah-mudahan sehat selalu ya dan tetap semangat untuk berkarya. Apalagi nih kita sudah mendekati di tanggal 17 gitu kan. Tentunya di bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Seperti tagline apa kita juga ya, Kreator Merdeka ini. Yang mudah-mudahan sih semua orang bisa merasakan kemerdekaannya di bidangnya masing-masing tentunya ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. eh Kakak aja ya manggilnya ya. Nah, Kak Eva gimana kabarnya juga nih? Alhamdulillah baik. Kebetulan ya mohon maaf ya terlambat sedikit ini buru-buru soalnya tadi baru nyampe Oh banget. enggak, kita juga baru kan, baru mulai juga nih, baru banget malah. Makanya makasih banget juga sebelumnya ya, Kak Eva nih sudah bersedia jadi narsum kita di malam hari ini. Kita bakal ngobrol ya terkait yang sudah mungkin kita share juga di Instagram terutama gitu kan, atau juga di blog kita, bahwa kita malam hari ini seperti biasa bakal ngulik perjalanan kreatif ya dari kreator nih. Nah, mungkin pertama nih Kak Eva nih, mungkin pengen apa ya? Ini agak cair juga ya kayaknya, biar biar cair maksudnya gitu dia. Santai aja ya. Coba ceritain deh, coba ceritain nih ke teman-teman gitu kan. Kalau lagi nggak pegang pen atau buku tuh biasanya ngapain gitu? Pertanyaannya unik ya kalau lagi nggak punya buku atau buku terus ngapain gitu ya kan? Iya iya iya, kan 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 maksudnya Kak Eva kan dikenalnya mungkin ke arah ke yang literasi banget lah gitu tuh, penggiat literasi gitu. Itu ngapain tuh? Eh karena berhubung saya juga manusia biasa dan sekarang era digital banyak gadget ya. Selain baca atau dengerin musik ya paling scroll-scroll, cuma nggak terlalu menghabiskan banyak waktu untuk scroll handphone sih sebetulnya. Atau ngobrol ngobrol sama keluarga kayak gitu. Lebih banyak Hmm, ngobrol sama keluarga sih sebetulnya. Atau jalan-jalan, lihat-lihat yang bisa dilihat gitu. Maksudnya siapa tahu dengan jalan-jalan itu bisa muncul ide baru atau apa gitu. Gitu sih paling. oke oke. Atau juga ikut kegiatan yang positif kayak gitu, biar Hmm, eh, ada pengalaman dan nambah-nambah ide aja. Gitu sih oke. paling. Intinya hal-hal yang positif, yang produktif gitu ya. Ya, betul. Oke, 3 kata yang paling menggambarkan diri Kak Eva. Apa?
karena saya orangnya sensitif dan baperan, mungkin saya lebih ke arah tenang kali ya. Tenang, Hmm. mandiri dan hangat. Mandiri mungkin karena bekerja sendiri. Hangat itu karena saya suka membangun hubungan dengan orang lain, hubungan baik maksudnya ya, dengan Hmm. arti kata yang positif. Oke, wow, tenang, mandiri dan apa satu lagi? Hangat. Hangat ya, wow. Oke, lanjut nih Kak. Kita mungkin ngebicarain tentang awal perjalanan gitu kan. Kak Eva kan saya tahu, saya pernah ketemu kan sekali gitu kan, kalau nggak salah. Sekali apa berapa Iya, kali ya? Pernah ketemu loh. iya, betul. Sama komunitas literasi lah, tepatnya ya, sama Kak Putri dan teman-teman gitu. Nah, kenapa gitu kan Kak Eva ini tertarik sama dunia literasi sih? Gitu? Sebenarnya sih nggak nggak kita nggak tahu dia tertarik atau enggak. Cuma karena memang dari dulu saya tuh suka baca gitu. Bahkan Hmm, kadang pulang oke. sekolah SD tuh langsung baca gitu. Baca sambil jalan baca sambil mungkin menghafal kali ya, menghafal cuma dan orang tua juga kalau dulu kan ada koran ya. Koran itu Mm-mm. bacanya tuh komik-komik yang ada di koran itu sebetulnya. Kayak gitulah. Kemudian ternyata dengan membaca itu kok jadi kayak temen gitu. Karena kebetulan dulu saya kan anak pertama, jadi nggak punya adik, nggak punya kakak gitu. Jadi kayaknya dengan baca buku tuh kayak jadi kayak teman aja waktu sendiri gitu. Gitu sih awalnya. Jadi dan ya mungkin belum dibilang tertarik tapi cikal bakalnya dari situ aja gitu. Hmm. Oke, karena memang ibaratnya udah jadi apa ya, kebutuhan lah ibaratnya setelah mungkin ngerasa nyaman lah, kerasa nyaman dan Iya, akhirnya betul. dari nyaman itu ngerasa pengen ya bahwa ini tuh salah satu mungkin apa ya aktivitas lah gitu kan yang sering dilakuin. Nah, sama sih Kak, saya juga dulu waktu waktu dari apa ya umuran SMP mungkin ya suka aja gitu menyendiri gitu kan karena emang apa ya introvert juga lah gitu jadi emang suka Hmm. baca dan baca itulah ngerasa terhibur ngerasa ada temen kayak gitu sih. Nah, kepikiran bakal memang apa ya literasi ini jadi bagian hidup Kak Eva nggak sih? Ibaratnya kalau sekarang kan mungkin aktivitasnya udah mulai banyak lah itu kan dari komunitas mungkin dari apa eh Halomora ya Halomora itu kan itu Hmm. juga ya basisnya literasi juga gitu. Ya, Nah, betul. itu pernah kepikiran nggak sih sampai maksudnya membuat komunitas atau aktif di komunitas seperti saat ini gitu? Kepikiran sih enggak, dari dulu tuh bener kepikiran juga enggak. Makanya kalau boleh cerita sedikit ketika saya ikut SL bareng Kak Putri foundernya Sahabat Literasi. Aku benar-benar makasih banget sama Kak Putri ya kalau Kak Putri nonton hari ini. Soalnya dari situ cikal bakalnya saya merasa jadi kayak oh ternyata saya bisa menulis terus itu tempat sharing kayak gitu untuk sahabat literasi gitu. Saya juga bisa belajar penulis. Saya belajar menulis dengan baik dan benar itu di sahabat literasi bersama Kak Putri awalnya. Jadi saya lebih tahu menulis yang baik itu seperti apa, tata caranya seperti bagaimana, susunan struktur kalimat yang baik itu seperti apa. Dari situ, nah setelah mempelajari basicnya, baru saya paham, oh ternyata menulis itu nggak cuma sekedar menulis, tapi ada struktur bahasa dan kalimat yang harus kita pahami juga gitu. Nah dari Hmm. situ baru deh saya jadi sering nulis. Uh, Ternyata kalau saya lagi sedih atau apa, ternyata menulis itu bisa jadi healing juga gitu. Dan membantu menenangkan emosi dalam diri saya gitu. Jadi kayaknya eh, dengan nulis itu yang tadinya sedih jadi kayak eh, ada penyaluran emosi itu ke menulis gitu. Gitu sih Kak. Oke. Jadi turning pointnya memang
diajak sama founder SL ya, yang akhirnya sekarang ternyata Kak Eva ini jadi salah satu bagian atau tim dari SL sendiri kan. Ya, betul. Bisa ceritain nggak sih peran dan kegiatan yang paling seru gitu kan yang dilakuin SL, karena katanya juga kan, kata Kak Putri juga sekarang kan emang lagi apa, ada program nulis jurnal kayak gitu kan ya. Nah itu bisa diceritain juga deh. Ya, kemarin di bulan Juli itu kita ada antologi jurnal gitu. Yang pertama itu kalau nggak salah prolog apa monolog dan epilog Juli gitu. Jadi kayak menceritakan lebih ke awal awal menulis di bulan Juli, di pertengahan Juli dan terakhir mengakhiri bulan Juli dan menghadapi bulan Agustus seperti itu. Tapi lebih ke tulisannya apa yang dibuat itu lebih kepada penulis masing-masing mau dibawa kemana, karena kita hanya memberikan tema, ide, tapi itu kemudian pengembangan tulisan uh, yang dibuat itu dikembalikan lagi kepada penulis gitu. Nah, hebatnya Kak Putri itu idenya memang sungguh luar biasa, tidak terbatas ya. Ada aja idenya kalau Kak Putri itu kan kayak gitu. Jadi kita juga nggak menyangka kemarin ada 3 buku yang terbit itu, terus kemudian ternyata eh, itu seru sih. Kak Putri mengemasnya itu dengan seru dari awal pertengahan Juli sampai di akhir Juli, mm, mendekati dan apa awal Agustus itu, maaf, kayak gitu. Jadi setiap setiap buku di bulan Juli kemarin yang 3 itu punya cerita masing-masing dan penulisnya masing-masing itu beragam. Tapi kayak yang kalau yang nonton itu harus kudu sih harus baca. Ini Kak Putri juga baru gabung nih kayaknya ya. Oh Halo Kak iya, Putri. Kak Dari Putri. tadi disebutin terus loh sama Kak Eva nih. Nah, mungkin itu ya tadi progres yang baru-baru ini kan dari SL gitu kan. Nah, pengalaman selama apa dari mengikuti SL ini apa sih yang paling berkesan gitu? Selama Kak Eva ini apa di SL atau bagian dari tim SL? Yang berkesan pertama itu ketika pertama kali gabung sama SL, terus saya ikut eh, apa belajar kepenulisan sama Kak Putri dan itu waktu itu ada giveaway penulis terbaik dan ternyata saya dapat gitu. Jadi itu tuh kayak nggak nyangka aja gitu. Oh ternyata saya bisa ya gitu kayak gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua ketika sama Kak Putri kita buat kelas kepenulisan untuk anak-anak. Ternyata menulis cerita anak itu lebih rumit sama sekali. Lebih rumit banget daripada menulis cerpen untuk orang dewasa karena kan kita harus harus menyesuaikan kalimat dan bahasa yang kita buat tapi itu untuk anak-anak itu tuh nggak gampang, itu butuh apa ya, butuh pemilihan kata yang tepat sehingga anak-anak itu memahami dengan baik, itu sih. Wow ya, jadi memang benar-benar SL ini buat Kak Eva adalah sebuah turning point gitu kan, yang ibaratnya ngerubah lah ya, lebih jadi yang tadinya mungkin hanya ya sekedar suka membaca gitu kan, tapi sekarang udah jadi penggiat literasi gitu ya. Ini keren banget ya Kak Putri. Terima kasih Kak Makasih. Putri ya. Kak Putri juga buat saya juga luar biasa banget ya, karena emang bahkan di awal-awal banget saya ketemu Kak Putri itu di radio kalau nggak salah dulu tuh, waktu awal-awal Kak Putri masih baratnya belum punya tim lah saat itu gitu, tapi udah bertahan sampai sekarang udah 2025 gitu, udah 5 tahun lebih ya kalau nggak salah. Sekarang mungkin Kak Eva, saya juga penasaran sih, kalau ini benar-benar penasaran. Halo Mora nih, Halo Mora ini semacam apa sih gitu, mungkin bisa dikenalin lebih detail dulu gitu. Ya, izin ya ngenalin Halo Mora. Halo Mora ini sebetulnya eh, konsepnya itu penggabungan diskusi bisnis dan karya ilmiah gitu. Kebetulan awalnya bersama teman kuliah saya waktu
S2 itu Mutia Nurdalillah Simatupang. Kita sama-sama orang Batak nih. Ternyata Wah. kita cocok misi-misinya gitu kan. Kita pengen mengembangkan dunia literasi dan pendidikan. Kemudian dan ternyata kita juga suka penelitian, dan kita kalau penelitian ternyata sayang gitu kalau nggak dibuat tulisan. Ternyata bikin ketagihan, kita ikut conference, ternyata itu kenapa kita nggak buat wadah aja ya buat teman-teman yang mau belajar juga sharing sama kita tentang karya ilmiah. Dan juga kita juga bisa kalau misalkan ada penggiat usaha juga yang mau membrandingkan mereknya, atau kita juga bisa bantu gitu untuk komunikasi bisnisnya untuk mereka gitu. Jadi dari situ kita mencoba untuk membuat Halo Mora ini gitu. Jadi untuk mahasiswa atau apa yang menyukai penelitian dan membuat tulisan setelah penelitian bisa sama Halo Mora. Oke. Berarti ini kayak lembaganya memang bukan lembaga ini ya, non profit, tapi lebih ke profit juga ya. Maksudnya ada profitnya gitu Eh atau gimana? eh, Profit atau non profit itu karena karena ini sebuah karya ilmiah gitu. Dan kemudian kalaupun ada profitnya itu bukan profit yang harus segimana gitu. Tapi karena Hmm. ini eh, gagasan dan idenya itu kita nggak berjalan sendiri gitu, tapi kita harus mencari sesuatu yang eh, membuat kita lebih dari ini gitu. Gitu sih paling. Hmm. Oke, jadi memang sebenarnya ya kasih ruang aja lah gitu ya buat siapapun ya, Hmm, mahasiswa terutama gitu kan, untuk bisa ya, eh, apa ya, karya ilmiahnya itu bisa jadi sesuatu yang memang harapannya bisa dibaca sama orang. Karena kan memang kebanyakan dari yang saya tahu memang benar sih, artinya gini, banyak orang tuh yang punya paper gitu kan ya. Wow, hmm, udah bangga gitu kan, padahal kan kadang ya gitu ya, maksudnya papernya sayang banget gitu kan, nggak dibaca banyak orang gitu. Makanya dengan adanya ruang seperti Halomora ini kan, artinya kalau dibaca orang itu kesempatan untuk bisa bermanfaat kan lebih luas gitu, lebih lebih jangkauannya lebih banyak tentunya. Nah, iya. takutnya ada, maksudnya maksud saya tadi profit itu apakah memang ngebuka jasa juga, karena kan tadi ada semacam kayak bisnis ya, apa ya ibaratnya konsultan bisnis gitu kan. Nah, Iya, itu betul. apakah memang itu bagian jasa dari Halomora atau gimana? Iya, itu lebih ke profit sih, karena itu sebetulnya untuk penggiat usaha dari usaha kecil, UMKM, atau enggak langsung ke perusahaan-perusahaan itu juga bisa gitu. Jadi targetnya Hmm. itu. Tapi kalau untuk mahasiswa kita bisa diskusi, bisa sharing, nggak bagaimana baiknya profit itu lebih ke perusahaannya sih. Kalau ke mahasiswa kita bisa Hmm. sharing, diskusi. Ya, ya, benar-benar. Nah, berarti ini agak mirip juga sih, agak mirip sama Kreator Merdeka gitu. Memang ada sisi non profitnya, ada sisi profitnya. Maksudnya profitnya tuh ya kayak tadi ya, branding sih, lebih ke jasa brandingnya gitu. Tapi Iya, betul. kalau profit ya non profitnya ya, misalkan seperti ini, ada kayak kegiatan-kegiatan kita di offline ataupun online yang ya ini memang diskusi gitu kan, ngajak diskusi untuk para kreator gitu kan, terutama mau penulis mau apapun gitu kan, di bidang yang berkreasi lah gitu, itu punya ruang untuk bercerita gitu kan, membagikan proses kreatifnya gitu. Nah, eh, berarti itu Kak Eva sebagai salah satu founder juga ya di Halomora itu. Iya, betul. Emang jurusannya dulu apa Kak Eva, kalau boleh tahu, di Eh, S2-nya? S1 dan S2 saya sama komunikasi. Oh, oh, komunikasi. Oh, keren banget ya. Oke, oke. Oke, nah ngomongin komunikasi nih, kita ngomongin jejaring nih sekarang. Atau ini dulu deh, proses kreatifnya dulu nih. Kak Eva nih, tadi kan memang udah disebutin di awal sih, gitu kan, bahwa Kak Eva ini kan memang nulis itu memang giat nulisnya gitu. Itu karena memang ada sentuhan dari Kak Putri dan SL gitu kan. Cuman sekarang nih tentunya udah mulai jadi kebiasaan Kak, atau memang Kak Eva nih nulis tuh karena ada inspirasi langsung tulis gitu.
atau nunggu kayak semacam oh ada project barusan nulis kayak gitu? Gimana ya? Kayaknya dua-duanya kali ya. Oh Kombinasi deh. dua-duanya. Oh gitu. Kombinasi. Jadi, inspirasi itu kayak lebih pemicunya dan kebiasaan yang buat tulisan itu jadi nyata. Jadi kalau misalkan kita punya inspirasi, kita punya ide, tapi nggak punya kebiasaan menulisnya, ya itu hanya cuma jadi ide aja gitu kan. Jadi ya Hmm, kombinasi lah. oke oke. Jadi memang Inspirasi. apalagi memang ya hadirnya SL itu kan setiap bulan kan ya, kalau tidak salah kan ada project nulis ya. Itu kayaknya bikin bikin Kak Eva sendiri mungkin ya harus harus mau mau tidak mau gitu kan, harus harus Ya, produktif dan jalannya di situ untuk menjaga konsistensi lah gitu ya. betul Makanya betul. ini penting juga nih buat teman-teman yang saat ini memang apalagi awal-awal nulis tuh gabunglah sama komunitas semacam itu gitu kan, supaya ya circle-nya itu kayak mendukung gitu tuh, Ya, betul tentunya betul. dengan teman seperti itu ya. Nah, eh kalau misalkan tadi kan mungkin ini ya, apa, secara kepenulisannya gitu. Nah, kalau ini konsistensi kalau misalkan dengan pekerjaan itu. Kak Eva kan mungkin punya pekerjaan di non mungkin profesionalnya lah gitu tuh. Nah, antara berkarya dengan bekerja gitu. Itu gimana sih caranya? Kita ini karena kan teman-teman apalagi mungkin yang karyanya ini ternyata beda banget sama apa yang dikerjain di kantor gitu misalkan. Nah, kayak Hmm. gitu kan mungkin susah kan gitu kan. Kalau misalkan memang di kantor sama di karyanya mungkin kadang nggak beda jauh sih, mungkin bisa penyesuaiannya nggak mudah lah gitu. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang berbeda jauh antara karya sama kerjaannya gitu tuh, itu gimana sih Kak Eva? Kak Eva sendiri deh menjaga konsistensi menulis ini supaya tetap uh, bisa konsisten lah gitu. Gimana? Menjaga sebetulnya untuk saya pribadi ya, kalau saya harus ada target dalam diri saya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan Hmm, kita punya target, kita gimana sih kalau orang dikejar target, dan kita harus kerjain kan gitu. Jadi kalau udah target, saya biasanya buat kerangka kepenulisan dulu gitu. Terus meskipun kita nggak menulis panjang lebar, tapi minimal kita punya notes. Kalau sekarang di handphone bisa ada notes, meskipun kerangkanya aja kita tulis. Apapun yang itu kita tulis gitu. Jadi kalau kita udah punya kerangka, nanti pengembangannya juga dikembalikan ke kita sendiri gitu. Mau pengembangannya dalam satu hari, yang penting minimal satu hari itu kita menulis meskipun itu hanya satu paragraf ataupun satu kalimat gitu. Jadi biar kita nggak lupa apa sih sebenarnya yang mau kita tulis gitu. Gitu sih oke. paling Kak. Jadi memang harus ada ya target itu ya, target pribadi lah gitu ya. Supaya tetap menjaga tadi ya konsistensi itu supaya mencapai dari tujuan atau target kita gitu. Nah ini penting nih buat kreator ya di bidang apapun, misalkan konten kreator gitu kan, atau mungkin ilustrator atau apapun teman-teman di bidangnya itu harus punya lah gitu kan. Maksudnya tujuan atau goal kecilnya supaya tetap mencapai target sesuai dengan target itu gitu. Nah, kalau kayak Eva sendiri kalau ngomongin nulis itu kan biasanya kan ada nih Pak, biasanya penulis-penulis pemula terutama gitu kan yang kadang aduh ada ngalamin writer block gitu. Nah, kalau kayak Eva sendiri ngalamin nggak sih hal kayak gitu? Apa kalau memang iya gitu kan gimana gitu kan caranya supaya nggak ngalamin hal kayak gitu? Pernah bahkan sering ya. Itu bikin frustasi banget kalau kita, duh, apa ini lanjutannya? Apa gitu. Tapi kalau misalkan pernah saya paksa, malah jadi kayak nggak nggak muncul ide baru gitu, Hmm, malah nggak bisa ngelanjutin tulisannya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan saya kena writer blocks itu paling ya udah saya istirahat dulu, berhenti sejenak dulu. Mungkin pikiran ini butuh referensi selain melihat tulisan aja dilihat gitu kan. Mungkin harus melihat yang lain atau ngobrol atau enggak memperbanyak bank kata-kata juga dengan baca buku. Karena biasanya dengan membaca buku kita lihat, oh iya ya, bank kata-katanya kayak
kayak kurang atau gimana, berarti mungkin saya harus baca dulu, mengalihkan dunia kepenulisannya dengan ke hal yang lain dulu gitu biar kayak refresh atau kalau kalau orang sih mungkin healing dulu kali kemana jalan-jalan gitu. Kalau misalkan otak ini kayaknya dia udah capek, udah nyerah, kayaknya udah angkat tangan gitu, berarti kita harus kasih otak kita jalan-jalan dulu. Mungkin dengan ngobrol kita nemu ide lagi, oh iya, oh kayaknya ini nih kayak gitu. Jadi mungkin nemu lagi cara kita untuk menulis lagi dengan mengalihkan pikiran kita ke hal yang lain dulu gitu. Istirahatin dulu lah. Kayaknya tubuh kita aja kalau terus dipaksa kerja kan capek. Mungkin mungkin saya berpikirnya otak juga mungkin sama seperti itu. Mungkin gitu sih Kak. Yes, betul banget ya. Karena emang kerja kerja otak sama otot itu nggak beda jauh sebenarnya ya. Harus ada hal yang ibaratnya relaksasinya gitu kan. Dan itu masing-masing orang pasti punya sih gitu kan. Entah itu mungkin kayak Fa tadi bilang jalan-jalan, ada yang nonton film gitu kan, atau sekedar mungkin kalau yang punya anak sekedar main sama anak bisa kan ya kan. Kalau saya sendiri sih kadang kayak gitu juga sih. Nah, kayak Fa kita Mengisi ngomongin otak dulu ya. apa? Yang penting otak ini kasih istirahat dulu gitu. Ya, betul-betul ada kayak jeda gitu kan. Kita juga kan ibaratnya punya apa harus punya ruang gitu kan untuk hal seperti itu ya. Nah, Kak Eva, sekarang ngomongin jejaring sama kolaborasi gitu kan. Kan ini biasanya mungkin masih ada gitu kan. Mungkin aja gitu. Mungkin masih ada yang punya mindset bahwa penulis itu kan kayaknya ya diem di kamar ya kan atau di atas meja di depan laptop ya kayak gitu-gitu kan ya. Atau misalkan kalau kalau misalkan dulu kan wah harus di tempat-tempat yang sunyi gitu kan. Nah, penting nggak sih untuk seorang penulis itu berjejaring gitu tuh, atau ngebangun ngebangun apa pertemanan itu kan sebanyak mungkin kayak gitu, butuh nggak sih gitu? eh butuh sih, butuh banget justru. Karena tapi jejaring yang sehat ya, yang lebih ke arah positif gitu. Karena dari situ ketika kita bergabung dengan komunitas literasi misalkan kayak gitu, dengan seperti ini, kolaborasi seperti itu kan kita bisa belajar dari teman yang kita ajak bicara, kita bisa bertukar ide gitu. Dari kolaborasi ini kan kita sharing. Saya dapat ilmu dari Kaleo, Kaleo dapat ilmu dari saya, lebih ke sharing ilmu aja gitu. Hmm. Jadi dari itu penting banget gitu. Nah, ini nih. Jadi teman-teman penting ya. Kan katanya apa ada orang ada istilah tuh orang kecil, orang biasa sama orang besar kan. Kalau orang kecil itu kan cenderung ngomongin orang gitu ya. Ada juga orang biasa yang cenderung ngomongin apa kejadian gitu kan kayak gitu ya. Nah, orang besar itu cenderung adalah orang yang membicarakan ide, membicarakan ilmu kayak gini gitu. Nah, itu memang teman-teman harus cari yang seperti itu gitu. Orang-orang yang memang suka berbagi, suka memang ngomongin gagasan gitu kan. Nah, itu akan eh, menambah ibaratnya banyak lah, banyak hal yang manfaatnya yang bisa kita rasakan gitu. Nah, itu kan bisa ada di sebenarnya di komunitas ya Kak Eva ya. Kak Eva sendiri ngerasain nggak sih manfaat berkomunitas dengan apa tadi gitu kan, berjejaring tadi gitu kan, dengan komunitas itu seperti apa sih coba? Mungkin biar teman-teman juga wah harus harus nih kayaknya gitu kan masuk komunitas gitu kan. Iya karena ketika kita bergabung dengan komunitas yang tanda kutip sehat ya, itu Mhm. kita akan membangun lingkungan yang positif dan aktif gitu, saling support karya gitu. Dengan begitu kan Mhm. kita akan kayak pemicu semangat kita untuk berkarya lagi gitu. Dan Mhm. terbuka pada masukan. Jadi kalau ada masukan kita lebih terbuka, terus menjaga komunikasi yang sehat gitu. Bertukar ide itu sih yang lebih kayak menggali potensi kita tuh dengan cara sharing sama eh, lingkungan yang positif gitu. Jadi kita tuh lebih lebih paham, lebih ngerti kita kurangnya apa, dan kita juga lebih bisa menerima masukan dan untuk kita lebih baik ke depannya gitu.
Hmm. Oke, ini juga nih kayak nyambung juga nih Kak Gung Sofia. Halo Kak Gung, nih dari Bali nih. Ah, Oh, teman jauh juga ya. saya di dari komunitas Smart Friend Community ya. Kak Gung, selamat malam ya. Kalau di sini malam Kak Gung ya. Banyak teman, banyak rezeki kitanya ya. Rezeki pertemanan yang baik itu bisa buat kita jadi upgrade gitu kan, saling melengkapi. Iya, Betul banget ya. setuju, Yang setuju. tadi bisa dibilang sama Kak Eva juga gitu kan, bahwa memang artinya dengan kita berteman yang positif tadi, artinya kita tuh kayak bisa saling melengkapi lah gitu. Oke, kita lanjut juga buat teman-teman juga tentunya yang mau gabung langsung aja komen atau boleh di kolom pertanyaan juga boleh ya. Langsung aja nanti kita langsung bahas gitu kan, pertanyaan ataupun mungkin pernyataan ataupun mungkin sekedar komen juga kita bacain tentunya ya. Iya, boleh. Ternyata ada teman saya juga dari Ah, Bekasi, Silvi. oh mana nih? Hai, Oh, oke, dari Bekasi juga. Wah, ini kayaknya malam ini lumayan ini nih audiensnya. Alhamdulillah ya. Dari berbagai kota gitu kan. Ini juga nih eh manfaat dari jejaring gitu kan. Yang betul. tentunya bisa saling support gitu kan antar daerah gitu. Oke, lanjut nih Kak. Kolaborasi apa sih yang paling berkesan? Mungkin maksudnya dalam konteks kan kalau Kak Eva kan tadi di SL ya, sama di Halomora gitu kan. Mungkin Hmm. di masing-masing itu ada nggak sih kolaborasi yang saat ini tuh berkesan gitu? Eh, yang berkesan masing-masing ya. Dari SL itu ketika membuat antologi antologi puisi bersama penulis dari berbagai kota dan itu rasanya kayak bersatu bersatu di satu buku gitu dengan Hmm, beberapa dengan beberapa penulis dari berbagai kota gitu waktu bersama sahabat literasi bersama Kak Putri juga itu pertama kali terus kemudian bersama orang-orang di berbagai kota itu kayaknya ada rasa kebanggaan tersendiri gitu ternyata. Dan kemudian untuk di Halomora kita pernah ada pengabdian, satu pengabdian di daerah Serang, Tenjo Ayu. Itu pengabdian yang mengangkat satu daerah itu karena daerah itu termasuk daerah pariwisata tapi lokasinya nggak layak untuk pariwisata. hmm. Masyarakatnya masih mencuci baju di kali, Di mana itu Kak? Di mana tadi? di Tenjo Ayu. Tenjo Ayu itu Ayo. Kabupaten Serang ya. Iya, iya. Ya, di situ. Dan kemudian eh, Mas nyuci nyuci beras tuh juga di kali yang sama, di ujung sana ada eh, orang mencuci baju, tapi di ujung sini cuci makanan. Itu kan Masih ada ya. itu kan kayaknya kayak yang nggak layak gitu kan. Kemudian Hmm. kita teliti, kita survei, dan kemudian kita sebar kuesioner. eh, Terus kita berpikir kita udah pengabdian seperti ini, tapi kita nggak jadiin tulisan itu juga sayang gitu. Sayang banget. Akhirnya kita jadiin tulisan dan kemudian kita coba-coba masukin tulisannya ke salah satu universitas di Jogja. Eh, Kebetulan itu UGM dan kita lolos gitu. Itu kayaknya Wow. kayak kayak bangga juga gitu, puas gitu. Hmm. Ada Kang Hilman sama Kang Hilman di Serang nih, ada Iqbal juga. Iqbal Iqbal di Jakarta nggak sih nih? Iqbal Hah? Jakarta nih. Ada Oh, Iqbal, ada teman Jakarta. Iqbal di Oh, Jakarta. mantap teman-temannya Kak Evan nih udah pada gabung ya. Ini katanya Iqbal juga nanya nih. Tapi tadi sebelum ke Iqbal ya, ini menarik banget ya. Maksudnya berarti Kak Eva ini suka maksudnya mengabadikan momen dengan tulisan gitu kan ya. Ini keren banget sih. Ya namanya penulis kan ibaratnya kalau kata orang bijak kan penulis itu adalah saksi zaman ya kan. Nah, berarti Kak Eva sering ya maksudnya mendokumentasikan hal-hal yang menurut Kak Eva itu berkesan gitu dalam hidup tuh diabadikan dalam tulisan itu. Iya betul. Kayak kemarin penelitian tentang yang di Cilegon itu tentang penolakan gereja itu masuk jurnal internasional juga gitu.
Oh, namanya gitu. Jadi kayak kayak seneng aja gitu. Ternyata tulisan kita mungkin bisa dibaca gitu. berarti Kak Eva, maksudnya jurnalnya tuh udah di mana sih kita? Saya sendiri ya terutama gitu. Kayak penasaran juga maksudnya kalau dari jurnal-jurnal Kak Eva itu menarik gitu kan. Dari ngangkat hal-hal yang ibaratnya bisa dibilang mungkin kontroversi atau memang yang tadi hal-hal yang konflik segala macam gitu. Itu bisa kita baca jurnal-jurnal dari Alamora itu di mana sih Kak? Sebetulnya tergantung publishernya ya. Publishernya Hmm. kemarin ada yang di UGM berarti di UGM. Tapi kalau misalkan ternyata metanya bisa dilihat, bisa di Google Scholar juga ada. Di akun saya ada gitu. Hmm. Di masing di IG sih sebetulnya udah saya upload juga setiap jurnal yang publish dan terbit biasanya saya upload di IG. Oh gitu. Berarti itu dijadikan selain mungkin dipublish jadi jurnal seperti itu, dijadikan buku juga berarti. Enggak, itu hanya jurnal di publisher aja, nggak dijadikan Hmm. buku. Takutnya kan kayak beberapa penulis kayak yang saya kenal tuh siapa ya? Yang nulis generasi Pi itu ya. Siapa ya? Prof siapa ya? Itu kan beliau kan emang sering neliti gitu ya, sering neliti anak muda dan Ada beberapa memang hasil penelitiannya itu kan memang dijadikan dijadikan buku buku. yang populer maksudnya gitu. Populer yang memang kalau jurnal kan ibaratnya bisa dibilang gitu untuk mereka yang memang bisa dibilang tanda petiknya itu akademisi gitu kan. Tapi Hmm. kalau buku kan dibikin yang buku lebih ringan gitu kan, itu kayaknya kalau memang itu apalagi ngebahas misal anak muda gitu kan terkait dengan konflik yang rumit gitu kan, tapi dibikin dibikin jadi ringan gitu kan, itu kan lebih kayaknya lebih enak dibaca gitu. Tapi Kalau untuk mungkin nextnya seperti apa? kalau untuk yang konflik penolakan gereja ini masih dalam proses memang dibukukan Hmm. memang dibukukan, tapi ini masih dalam proses di kampus ya, karena itu Mhm. komunikasi dengan dosen-dosen, jadi eh, masih dalam proses untuk dibukukan gitu. Karena Oke, konflik berarti kolaborasinya dengan kampus atau gimana sih Kak? Kalau Halmora ini geraknya gitu. Ketika turun nih, eh, misalkan ada konflik di satu daerah, itu apakah memang misalkan nih apa sebuah judul penelitiannya diajukan terlebih dahulu atau gimana tuh prosesnya? kalau untuk sebuah jurnal sih sebetulnya kita nggak harus sama dosen juga. Ketika Hmm. teman Mora itu yang Mutia Nurdalila Simatupang itu kadang saya sering kolaborasinya sama beliau gitu. Oh Atau kemarin gitu. eh, waktu yang di Jurnal International Religion itu sama Kapipit. Oh, KPPT ya, ya, SLI itu ya. Ya betul, Mhm. Kapipit gitu. Jadi memang nggak harus artinya mungkin tadi yang sama UGM itu mungkin yang memang topiknya relevan aja gitu ya dengan itu. Iya, jadi sebetulnya ketika kita penelitian, kita bisa dibuat beberapa tulisan itu tergantung kita mau lihat dari sisi yang mana, kita mau angle yang mana. Waktu sama Mhm. KPI, kita ambil dari toleransi beragama gitu. Waktu sama Mutia Nurdalillah, karena dia orang media, eh, kita ambil sisi dari media. Kita buat perbandingan kompas.com dengan satu lagi lupa, kompas.com dan detik.com kalau nggak salah. Tapi itu dianalisis dengan teori Robert Ehrman gitu. Oke oke. Nah, yang namanya penelitian itu kan biasanya memerlukan ibaratnya effort ya, biaya misalkan kayak gitu tuh biasanya cara ininya gimana tuh Kak? Maksudnya mungkin ada mungkin buat teman-teman yang saat ini nonton gitu kan, wah kayaknya seru juga nih gitu kan ngelakuin apa ya, saya suka penelitian gitu kan. Cuman misalkan lokasinya misalkan jauh segala macam itu kan perlu effort lah gitu kan. Nah, gimana kalau Kak Eva tuh di Halmora itu maksudnya menangani hal kayak gitu misalkan dari pendanaan, dari hal-hal operasional kayak gitu. Kalau untuk jurnal sendiri, penelitian kan memang kita Hmm. penelitian itu
kita memang dari masing-masing. Tapi untuk yang justru effortnya itu ketika kita publish. Oh Kita iya publish iya. harus mencari publisher yang memang minim untuk pembayaran atau apa gitu. Mhm. Jadi yang ya kalau misalkan ada yang gratis untuk publisher, kita usahakan publishernya yang gratis gitu. Karena biasanya yang gratis itu setahun bisa 2 kali publish atau 3 kali Iya. publish. Jadi uh, pintar-pintarnya kita untuk membaca situasi dan keadaan gitu untuk publishnya gitu. Oke. So, scoop scoop publishernya harus kita baca juga dengan baik gitu. Template-nya juga Mhm. kita baca dengan baik. Wow, ini keren sih. Mungkin nanti next time lah ya. Kalau kayaknya saya sendiri memang tertarik sih sama hal seperti itu ya. Makanya saya juga 2 tahun lalu makanya S2 gitu kan. Makanya ya pengen penasaran gitu sampai maksudnya melihat orang-orang yang memang studi apa riset gitu kan, riset kemudian risetnya memang dipakai sama orang gitu kan. Saya pengen tuh hal kayak gitu tuh maksudnya lebih bermanfaat lah gitu. Nah, oke, Kak, kita bahas ini dulu nih. Kayaknya tadi agak berat-berat, gimana gitu ya. Kita agak ringan-ringan lagi nih. Padahal terlalu berat. Rekomendasi, rekomendasi fiksi. Kayaknya kalau Iqbal dia penggiat literasi juga, dia penulis juga, Oh, justru dia konten oke. kreator juga. Jadi saya Oh gitu. propose. Ini pertanyaan skip aja kayaknya. Oh, skip aja. Justru Tapi dia tapi lebih, gini, justru dia tapi lebih gini Kak. banyak. Mm-mm. Mungkin Tapi kita buat kita teman-teman aja gitu, Mbak. udah jawab aja buku fiksi Mm-mm. sama non fiksi. Non fiksi tuh sekarang saya lebih suka baca jurnal sih sebetulnya, karena Mm-mm. jurnal itu up to date gitu. Ada kejadian apa, jurnal apa kejadian apa, jurnal Di gitu. mana Kak itu? Kalau Kak Eva sendiri di mana tuh baca rekomendasi jurnal misalkan di Google Scholar lah atau di mana gitu mungkin? Kadang di Google Scholar, kadang di Sinta juga banyak. Kita tergantung kebutuhannya apa aja gitu. Oh iya ya, oke oke. Kalau fiksi? Kalau buku fiksi kayaknya kalian aja yang jawab deh. Oh saya jadi Kalau buku fiksi yang recommended ya pasti saya rekomendasiinnya yang epilog Juli dong dari literasi sahabat. Sahabat literasi. ah. Nah itu maksud saya tuh biar promosi ke situ gitu. Oke, jadi memang ini sih apa antara buku fiksi sama non fiksi itu buat teman-teman nih ya, mungkin sekedar sharing aja gitu. Memang harus dibiasakan sih. Kalau saya sih memang dari dulu membiasakan untuk baca minimal satu fiksi, satu non fiksi gitu kan. Soalnya kan kalau kalau fiksi itu lebih untuk ke apa ya ibaratnya ya ke hati kita lah gitu tuh untuk belajar empati segala macam kayak gitu. Nah untuk non fiksi ya untuk ngisi otak kita gitu kan supaya update gitu kan dengan hal-hal yang baru misalkan dengan jurnal ataupun dengan buku-buku yang lainnya gitu. Jadi memang ya rekomendasi aja buat teman-teman minimal lah gitu kan minimal banget tuh satu buku satu bulan itu satu fiksi atau non fiksi gitu. Oke, Kak Eva kita lanjut ke tantangan nih ya kan. Ini karena kalau kalau ibarat novel nih kayak udah klimaks gitu kan ya. Kita udah hampir sejam ternyata nih. Nah, Ya, tantangan terbesar dunia literasi untuk buat Kak Eva tuh apa sih menurut Kak Eva gitu? apa ya? Karena sebetulnya sekarang tuh dibilang minat baca rendah pun kayaknya tergantung kita tuh baca apa gitu. Sedangkan setiap hari Betul betul. kita gadget juga membaca gitu. Cuma kalau literasi ini kita fokuskan pada buku, mungkin memang minat bacanya masih rendah. Tapi kalau misalkan sekarang udah baca novel aja bisa di gadget gitu kan. Kalau dibilang minat baca rendah untuk baca lewat gadget itu juga nggak bisa gitu. Cuma mungkin akses literasinya yang belum merata di semua daerah gitu. Nggak semua daerah bisa punya buku untuk membaca, punya gadget Mhm, untuk melihat apa yang mereka ingin baca gitu. Jadi itu sih mungkin tantangannya. betul betul. Bagaimana Oke. bisa mengelola gadget dengan baik dan bijak. Oke. Nah, kalau misalkan ya ada dua sih pertanyaan kalau ini ya. Maksudnya eh
kalau Kak Eva bisa ngomong gitu kan sama diri sendiri di awal perjalanan Kak Eva menjadi seorang pegiat literasi itu mau ngomong apa sih? Sama kalau misalkan Kak Eva ini udah 5 tahun nih, udah 5 tahun kemudian dari hari ini, Kak Eva ngomong ke diri sendiri mau ngomong apa? Eh, jangan takut salah kayaknya. Mungkin aku bilang jangan takut salah ya itu. Karena aku tuh orangnya selalu, aduh gimana ya kalau salah ya, gimana Mhm. ya. Kadang udah ngomong nih sama orang juga, tadi saya ngomongnya salah nggak ya kayak gitu. Tadi yang saya tulis salah nggak ya kayak gitu. Ini bener nggak ya gitu. Mungkin jangan takut salah karena eh, yang penting kita mulai dulu gitu. Tapi dari kesalahan itu kita mungkin akan terus belajar. Oke. Kalau misalkan nanti 5 tahun ke depan juga masih sama kah atau ada pesan yang beda? Kalau 5 tahun ke depan terus ini ya saya cuma bilang terima kasih. Terima kasih aja. Karena sudah mau effort segitu banyak untuk diri sendiri dan banyak berjuang dan banyak belajar. Belajar itu Hmm. kan konteksnya luas ya. Ya, Nggak iya harus betul. buku, nggak harus ini, tapi mengelola emosi juga belajar, mendidik anak juga belajar, Betul. banyak belajar. Oke, luar biasa banget ya. Kita nggak kerasa banget nih, padahal saya tuh sebenarnya masih banyak pertanyaan nih. Tapi kita udah ada di ujung nih teman-teman ya. Buat teman-teman makasih banget udah gabung ya. Oke, sebagai pertanyaan penutup nih Kak, mungkin pesan nih untuk terutama anak muda ya, mau Gen Z mau Gen milenial gitu kan. Hmm. Itu yang mau mulai menulis gitu kan, tapi masih ragu gitu kan. Duh, mulainya mungkin apa, ada yang mungkin mulainya dari mana segala macam gitu tuh, pesannya apa sih? Eh, apa ya? Jadi intinya tulis aja dulu apapun yang ingin kalian tulis, dimulai dari diri sendiri. Kemudian jangan pernah berpikir penilaian orang lain gitu. Jadi ketika Hmm, kamu menulis, ya udah tulis aja. Penilaian orang lain itu nggak usah dipikirin dulu. Karena kalau kita mau menulis terus kita berpikir orang lain suka atau enggak, itu nggak akan pernah kita bisa mulai untuk menulis hmm, sebenarnya. Jadi mulailah menulis. hmm. Meskipun dari quotes-quotes kayak gitu kan, itu tetap tulisan dari ide diri kita sendiri gitu. Ya betul betul. Makanya kalau seorang penulis bilang kan, kalau mau nulis ya udah nulis aja, jangan jadi editor dulu gitu kan. Iya, Nanti betul. dihapus lagi gitu ya. Tak, lama-lama nggak ditulis karena Iya. Nah, oke, satu kalimat motivasi yang jadi pegangan Kak Eva nih dalam berkarya itu apa? motivasi. Ketika kata-kata punya daya dan kamu punya kendali untuk membuatnya berarti. Salah. Jadi Ketika kata-kata kata punya punya daya daya. dan kamu itu punya kendali untuk kata-kata itu membuatnya berarti dan bisa dibaca banyak orang gitu kan. Jadi kata-kata yang kamu Wah, buat itu dibuat untuk berarti dan bermanfaat untuk banyak orang. Pasti itu oke. pasti punya Itu ya yang jadi selalu jadi pegangan Kak Eva, yang ternyata memang dikomunikasikan lewat komunitas, lewat tulisan-tulisan, lewat karya-karya Kak Eva yang mungkin selama ini sudah diperjuangkan gitu kan ya. Oke, Kak Eva, makasih banget ya sama-sama. sudah bersedia nih ngobrol di ruang kreator. Kita memang baru mulai juga Kak Eva, kita nggak mikirin juga yang nonton berapa, yang ngomong jelek gimana berapa, kayak gitu gitulah. Yang penting kita berkarya, kita pengen ngebantu juga para, terutama gitu kan, kreator-kreator di lokal gitu kan, yang kadang saya temuin sendiri itu mereka karyanya bagus tapi apa ya, kurang gitu tuh, maksudnya dalam arti dukungan kecil seperti ini juga itu ternyata kalau dari yang sudah kita bantu ya alhamdulillah bisa bermanfaat gitu. Makanya ya kita coba dengan ruang kreator ini bisa jadi jalan ataupun bisa jadi ruang buat kreator gitu kan untuk memulai gitu kan, ataupun yang masih ragu-ragu gitu kan supaya lebih yakin gitu dalam melangkah dalam berkarya tentunya.
Oke, sekali lagi makasih Kak Eva dan sahabat literasi, Kak Putri juga yang sudah merekomendasikan, keren banget. Nanti next time kita bisa ngobrol, mudah-mudahan Kak Eva, saya juga sebenarnya pengen ngobrol banyak banget, terutama terkait dengan Halomora tadi gitu kan, terkait dengan penelitian-penelitian seperti itu keren banget dan memang harus sih anak muda itu harus punya minat ke situ sebenarnya. Saya pengen tuh menggerakkan juga gitu anak-anak muda ke arah situ biar biar istilahnya ketika ada konten, ketika ada tulisan-tulisan di media sosial yang kadang nggak tahu sumbernya gitu kan, itu kan bisa di cross check gitu kan, bisa dipikir dulu, dicari sumbernya. Kalau kita sudah biasa untuk meng-cross check atau membaca hal-hal seperti itu. Oke, Kak Eva sekali lagi makasih banget. Sampai ketemu lagi. Ditunggu karyanya. Nanti kita mudah-mudahan walaupun tidak di ruang kreator, kita bisa ketemu di ruang-ruang lainnya tentunya ya. Tetap sehat Amin. selalu dan buat teman-teman juga makasih. Kak Eva izin juga ya video ini seperti biasanya kita akan share juga di simpen di selain di Instagram tuh kita share juga di YouTube juga dan nanti resumenya juga akan ada di blog kita supaya mudah-mudahan manfaatnya lebih banyak gitu. Itu sih mudah-mudahan ya. Oke, itu aja. Sekali lagi makasih banget untuk Makasih, Kak. narasumber malam hari ini dan juga teman-teman semua makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya lewat karya. Dadah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.